Bagaimana penanganan kasus penganiayaan RM terhadap Faradila Ayu Pramesti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau? Sudah terhubung bersama kami Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau. Selamat siang Pak Pandra. Ya, selamat sore Bung Victor. Ya, Pak Pandra, ini boleh diceritakan sedikit saja secara ringkas kronologi peristiwa yang terjadi kemarin seperti apa Pak Pandra? Kronologinya. Ya, baik. Yang pertama-tama kita turut prihatin ada seorang mahasiswi dengan nama Faradila Ayu Pramesti berusia 23 tahun. Mahasiswi ini berasal dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Provinsi Riau, ya, di Kota Pekanbaru, di mana mahasiswi ini sudah menginjak di semester ke-8 atau semester akhir. Dan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 lalu, atau satu hari yang lalu, itu yang bersangkutan atau korban ini tengah mempersiapkan untuk ujian skripsi akhir. Nah, pada saat akan melakukan kegiatan menunggu dosen, ya, pukul antara 7.30 sampai 8.30, itu ada seseorang yang dia kenal. Jadi seseorang yang dia kenal itu adalah bernama TSK RM. Ini adalah teman atau satu angkatan dengan korban tersebut. Tiba-tiba pada pasca kejadian tersebut atau menjelang ujian akan dimulai, itu tersangka RM itu menggunakan atau menghunuskan parang ke arah korban, yaitu adalah saudara atau korban Faradila Ayu Pramesti tersebut. Dan seketika itu juga korban berteriak dan sempat meminta pertolongan, namun masih dikejar oleh pelaku RM tersebut sampai dia keluar kelas di lantai 2 tersebut. Dan disitulah terjadi korban yang sampai jatuh atau akhirnya dengan adanya bantuan dari teman-teman mahasiswi atau mahasiswa yang lain, termasuk dari pegawai kampus sampai dari rektorat, bahkan security. Nah, ini yang perlu kami apresiasi, peran daripada satuan pengamanan yang ada di Universitas Winsuska atau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II itu dapat menyelamatkan daripada korban dan juga mengamankan tersangka serta melaporkan kepada pihak kepolisian dengan call center 110. Dengan gerak cepat itu pula, koordinasi yang baik, datanglah petugas dari Polsek Bina Widya, Polresta Pekanbaru berkoordinasi untuk mengamankan pelaku dan juga menyelamatkan jiwa daripada saudari Farah atau Faradila ini ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda Riau dan dapat diselamatkan dalam keadaan yang hampir kritis dan juga mengalami 3 luka, yaitu luka di kepala, luka di punggung dan juga di lengan. Dengan sigap ataupun juga dari tim medis kami juga mendapat keterangan itu selalu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad untuk dilakukan operasi, karena memang rujukan yang tingkat 1 adalah Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Dan tadi pagi kami bersama Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman, kami langsung menjenguk atau melihat langsung kondisi daripada korban saudari Faradila Ayu Pramesti tersebut dalam keadaan sudah mulai stabil kondisinya, dan pelaku saat ini atas nama RM, ya, RM ini sudah diamankan dan memang di awal ditangani oleh Polsek Bina Widya, Polresta Pekanbaru, tapi saat ini sudah dilakukan penahanan di Polresta Pekanbaru dan saat ini proses hukum tengah berjalan dan pelaku sudah dilakukan penahanan dan tentunya pasal yang dipersangkakan juga sudah ada unsur-unsur pasalnya, itu adalah pasal 469 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu, Victor. Ya, Pak Pandra, bagaimana status pelaku saat ini dan apakah ada informasi kalau pelaku ini sebenarnya dari eksternal universitas atau memang internal dari universitas, bukan sebagai mahasiswa, begitu? Ya, baik. Perlu saya jelaskan bahwa antara pelaku dan korban itu sudah saling mengenal, bahkan mereka satu universitas. Jadi sama-sama mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Islam Negeri di
Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru atau di Provinsi Riau tersebut. Dan mereka sama-sama pernah melaksanakan atau melakukan kegiatan kuliah kerja nyata KKN pada tahun 2025 akhir tahun lalu, dan semenjak itu mereka cukup bersahabat dan cukup dekat. Nah, kedekatan dan persahabat yang cukup dekat ini yang membuat ada suatu hubungan emosional, artinya suatu perhatian yang sangat diberikan. Nah, pada saat akan memasuki ujian ataupun korban ini akan memasuki ujian, ya artinya memasuki ujian sidang skripsi tersebut, tentu konsentrasi agak kurang diperhatikan. Nah, dari situlah punya niatan daripada pelaku untuk merasa dendam, merasa sakit hati, merasa tidak diperhatikan. Nah, disitulah muncul niatan-niatan pelaku yang sejak pagi hari memang pelaku ini berasal ataupun berdomisili di daerah Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, itu sudah meniat untuk membawa 2 senjata tajam berupa parang dan kampak. Nah, itu yang digunakan untuk mempersiapkan untuk menganiaya atau melukai daripada korban parah tersebut. Dan itulah terjadi kemarin pagi sekitar antara 7.30 sampai jam 8.30 di lantai 2 gedung Winsuska tersebut. Begitu, Victor. Oke, ada motif dendam. Sejauh ini apakah motif tersebut sudah dapat dipastikan menurut pemeriksaan? Karena beredar kabar kalau keduanya ini ternyata bukan pasangan kekasih begitu, Pak Pandra. Ya, itu yang saya katakan, pasca daripada kegiatan KKN yang dilakukan sekitar akhir tahun 2025 lalu, ya hubungan dari mereka ini cukup dekat, dan artinya cukup dekat, intens, artinya sudah saling memperhatikan. Namun pada saat-saat menjelang ujian atau di bulan Februari ini, itu agak sedikit merenggang. Nah, inilah yang membuat penasaran atau menjadikan suatu rasa dendam, sakit hati, tidak diperhatikan, akhirnya timbullah niat-niat seperti itu untuk melukai atau menganiaya korban. Nah, inilah kejadian kemarin pagi yang cukup apabila tidak cepat diselamatkan tentunya akan menjadi fatal terhadap nyawa korban. Ini yang menjadi perhatian pertama, dan juga hal ini yang menjadi perhatian daripada penyidik. Tentunya penyidik saat ini tengah melakukan penyidikan yang sangat mendalam, dan kami tentunya mengedepankan proses penyidikan atau penyelidikan perkara ini secara scientific crime investigation atau penyidikan perkara secara ilmiah. Ini kami lakukan, bahkan terhadap korban parah tadi pagi telah dilakukan post trauma healing atau pendampingan secara psikologi oleh Biro SDM, yaitu dari bagian psikologi, dan sudah dilakukan karena memang ini pasca trauma yang sangat mendalam. Nah, inilah penekanan-penekanan dari Bapak Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terutama terhadap korban, dan juga memproses dengan tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang dilakukan di sebuah kampus di Provinsi Riau tersebut. Begitu, Victor. Oke, Pak Pandra, tadi sudah disebutkan pasal yang menjerat pelaku begitu ya, dan ada informasi kalau sebelumnya sang pelaku ini memang sudah merencanakan aksi pembunuhan ini. Kalau memang dikenakan pasal pembunuhan terencana, kira-kira ancaman hukumnya apa, Pak Pandra? Ya, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, Undang Nomor 1 Tahun 2023, di pasal 469 sudah dijelaskan bahwa ancaman hukumannya adalah hukuman penjara 12 tahun penjara. Demikian, Victor. Baik. Terakhir, Pak Pandra, kita tahu bahwa korban Farah ini memang sedang mau menjalani sidang skripsi dan sebentar lagi akan lulus menjadi seorang sarjana mungkin di kampusnya begitu ya. Ini artinya ada jeda karena harus terpaksa beristirahat. Melihat kondisi korban saat ini, apakah pemulihan korban akan cukup lama atau seperti apa, Pak Pandra, kondisinya? Ya. Baik, berdasarkan keterangan dari Dokter Widya yang tadi pagi kami minta keterangan langsung, kami langsung melihat langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, dijelaskan bahwa kondisi saat ini sudah atau dalam masa stabil, tapi pasca operasi tersebut tentu masih ada obat-obat ataupun reaksi obat yang tentunya memerlukan waktu yang ya artinya perlu waktu. Namun tetap setiap hari atau setiap saat per 6 jam atau beberapa jam dokter sudah melakukan suatu pengecekan daripada kondisi. Bahkan tadi pun juga sudah keluar dari ruangan CCU ya, ICU ya, dari ICU CCU tersebut, dan sudah masuk di kamar
seperti biasa, hanya pemulihan seperti biasa. Dan kita berharap dengan doa kita bersama semoga korban semakin pulih. Dan juga perlu kami sampaikan orang tua daripada korban Faradila yang berada di Tanjung Pinang, itu sudah berangkat tadi siang itu menuju ke Pekanbaru, dari Batam menuju Pekanbaru, dan saat ini sudah berkumpul bersama korban di Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Pekanbaru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kami dari Kepolisian Daerah Riau senantiasa memberikan pendampingan agar betul-betul pulih dengan kesehatannya terhadap korban, dan tentunya terhadap pelaku tetap kita akan proses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Demikian Victor yang bisa kami sampaikan. Apresiasi untuk Polda Riau dan juga Polresta Pekanbaru. Terima kasih banyak Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad atas Anda bergabung bersama kami di Lacak Kriminal sore ini. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu Pak Pandra. Terima kasih, selamat sore, salam presisi. Salam presisi.